Dalam pertandingan leg pertama playoff babak 16 besar UEFA Champions League 2025-2026, Galatasaray SXK menghancurkan Juventus FC dengan skor 5-2 di Stadion Rams Park, Istanbul. Hasil ini bukan sekadar kekalahan besar, ini menjadi alarm serius bagi Juventus dan klub-klub Italia lainnya yang masih bercita-cita bersaing di kompetisi Eropa tertinggi antar klub. Galatasaray tampil dominan sejak pertandingan dimulai. Gol pertama tim tuan rumah lahir pada menit ke-15 melalui tendangan keras Gabriel Sara yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Juventus. Namun Juve tidak menyerah. 1 menit kemudian, Teun Koopmeiners menyamakan skor 1-1, memanfaatkan bola liar di kotak penalti setelah umpan silang rekan setimnya berhasil ditepis kiper lawan. Koopmeiners bahkan menggandakan keunggulan Juventus pada menit ke-32 dengan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, membuat skor menjadi 2-1 untuk Juventus sebelum jeda. Namun, momentum segera berubah drastis setelah turun minum. Seolah Galatasaray menemukan ritme permainan terbaiknya, mereka langsung menyamakan kedudukan melalui Noah Lang pada menit ke-49. Gol itu membuat tekanan tuan rumah meningkat, dan Juventus tak mampu meredamnya. Kemenangan tuan rumah kian nyata ketika bek Juventus Juan Cabal menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan pada menit ke-67. Bermain dengan 10 pemain membuat Juventus semakin rentan dan Galatasaray memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut. Tak lama setelah itu, gol ketiga Noah Lang di menit ke-74 membawa Galatasaray unggul 4-2. Gol tambahan dari Davinson Sanchez melalui situasi bola mati pada menit ke-60, serta gol terakhir dari Sacha Boey di menit ke-86 memastikan kemenangan meyakinkan bagi tim Turki. Juve hanya mampu membalas 2 gol lewat Koopmeiners, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan serangan tak henti-hentinya dari Galatasaray. Hasil 5-2 ini memberikan keunggulan besar bagi Galatasaray menjelang pertandingan leg kedua yang akan digelar di kandang Juventus di Turin. Dengan selisih 3 gol, mereka tinggal 1 langkah lagi untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar, sesuatu yang belum mereka raih sejak beberapa musim terakhir. Bagi Juventus, kekalahan ini memiliki konsekuensi berat. Pelatih Luciano Spalletti menyebut bahwa timnya mengalami kemunduran setelah hasil buruk tersebut karena permainan mereka di babak kedua runtuh total. Spalletti menyoroti bahwa Juventus kurang memahami tingkat kesulitan menghadapi Galatasaray dan memperlihatkan kelemahan mendasar di lini belakang yang harus segera dianalisis sebelum leg kedua. Kekalahan ini juga mencerminkan tren negatif performa klub Italia di kancah Eropa. Setelah tampil menarik di beberapa musim domestik, Juventus kini berada di ambang tersingkir dari Liga Champions di babak playoff. Penampilan mereka memperpanjang catatan buruk saat tampil di laga away kompetisi Eropa dan mengirim pesan kuat bahwa klub besar seperti Juventus harus mengevaluasi performa, taktik, serta kedalaman skuad. Galatasaray, di sisi lain, menunjukkan ambisi besar untuk meraih prestasi di Liga Champions musim ini. Dominasi mereka di laga tersebut menegaskan bahwa kompetisi Eropa kian terbuka, bukan hanya didominasi oleh klub-klub dari Inggris, Spanyol, atau Jerman saja, tetapi juga tim dengan gaya bermain menyerang dan langsung seperti Galatasaray. Leg kedua yang akan digelar di Turin menjadi penentu segalanya. Juventus masih mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan, tetapi mereka harus tampil jauh lebih baik di kandang sendiri jika ingin lolos ke babak 16 besar. Dan dengan tekanan publik serta beban juara besar, tugas itu tentu bukan hal mudah. Satu hal pasti, malam itu di Istanbul akan diingat sebagai salah satu kekalahan paling berat Juventus di kompetisi Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah alarm keras bagi klub dan kompetisi Italia bahwa kompetisi Champions League saat ini menguji kemampuan setiap tim sampai batas paling ekstrim.